olahan makanan atau minuman yang ada bakteri baiknya, ada probiotiknya yang tidak dipasteurize atau tidak dimatikan atau dikasih natrium benzoat. Salah satunya adalah kombucha. Makin kesini tuh semua UMKM tuh nggak boleh nggak kolaborasi. Balik lagi ke general content marketing segala macam, yang dibutuhkan audiens saat ini di 2024 ini, saya mengambil beberapa sumber segala macam, itu tetap Oke, halo RS kawan, balik lagi di podcast berusaha episode 6. Hari ini sama gue Opang. Dan gue itu kalau ke restoran Jepang selalu mesen satu menu namanya teh ocha. Tahu? Gapaise? Bukan teh ocha yang itu. Bukan teh ocha. Teh ocha minuman ya, teh ocha minuman. Jadi kenapa gue mesen teh ocha? Karena murah. Oke. Apakah doyan? Enggak. Sebenarnya enggak doyan. Tapi karena murah, jadi gue selalu pesen teh ocha. Karena murah juga, walaupun enggak doyan, gue selalu nggak mau rugi dong. Kan murah. Jadi gue dari rumah biasanya kalau tahu akan minum teh ocha, gue bawa tumbler dari rumah. Refill. Ya udah, bawa aja gitu. Apakah berarti jadi doyan? Enggak. Ya biar cuan aja. Biar cuan. Nah tapi belakangan gue belajar bahwa ternyata minum teh itu bisa dinikmati ya. Teh hijau seperti ini bisa dinikmati ya. Caranya gimana? Bawa jamur pak. Bawa jamur, bawa ragi kan pak. Jadi gue cemplungin ke ocha, tunggu jadi kombucha. Asik. Iya nggak? Iya kan? Kombucha gue doyan. Gue nikmatin kalau kombucha. Jadi gue bisa jadinya minum kombucha. Jadi sekarang PR gue tinggal satu. Gue harus nyari restoran Jepang yang bisa nungguin gue seminggu lah, nungguin biar kombucha gue jadi gitu. Problem solved gitu ya. Jadi ngomong-ngomong tentang kombucha, minuman favorit gue ini, kita kedatangan satu pengusaha kombucha nih, yaitu adalah Mas Bonang Seto Aji. Halo Mas Bonang. Nah jadi Mas Bonang ini teman-teman adalah pengusaha kombucha yang nanti akan diceritain lebih lanjut juga sama Mas Bonang. Dan gue gak sabar untuk ngulik banyak karena ternyata Mas Bonang ini jualan kombucha tapi latarnya bukan yang kayak kalau kita bayangin kalau jualan kombucha minuman fermentasi gitu ya. Mungkin latarnya kimia gitu atau kuliner gitu kan. Tapi baca-baca ternyata latarnya adalah computer engineering ya. Yes, kurang lebih seperti itu. Berhubungan banget ya. Jauh. Tapi sedikit relate sebenarnya nanti dari disiplin di digital industry, di IT segala macam. Beberapa hal saya implementasi ke bisnis FMCG kombucha ini. Kurang lebih gitu. Berarti ada hubungannya ya? Bukan yang kayak kan biasanya orang ada latarnya apa, tapi di dalam kehidupannya terjadi apa, jadi dia bisnis di bidang yang lain gitu. Kalau ini memang ada alurnya gitu. Dari pertamanya di computer engineer, terus sekarang jadi jualan kombucha. Ada hubungan ya sebenarnya. Awalnya tuh emang saya demen ngulik perihal minuman. Berawal dari kopi dulu. Demen ngopi di sini, demen nongkrong di kafe ini. Ini ada otentik kan dulu 2015-2016 yang paling hits adalah filter manual brew. Betul. Even sampai sekarang filter manual brew, apalagi slow bar yang pakai V60 atau apapun yang seduhnya manual itu masih booming juga. Akhirnya terbesit kayaknya dibikin cold brew terus dibotolin menarik nih. Kala itu di situ. Terus short story-nya adalah ternyata kopi dingin which is cold brew atau kopi apapun RTD yang dibotolin itu di coffee shop tuh sangat-sangat slow moving. Jadi additional menu doang. Contoh beberapa coffee shop yang sudah gede sudah ada menu yang RTD botolan atau kalengan gitu. Yang niatan di awal dia berawal punya yang panas dulu entah espresso atau manual brew, terus dia ngejual cold brew yang botolan itu menu-menu yang additional doang buat komplit aja. Orang ke coffee shop carinya tetap panas di situ. Akhirnya mulai sadar lah di situ bahwa ternyata market cold brew di Indonesia atau di semuanya itu tetap
orang masih kurang, tetap ngejarnya kopi panas. Akhirnya kita mulai explore kombucha, saya mulai explore kombucha di brand sebelumnya. Terus habis itu mulai di explore kombucha itu dari 2018 dan jalan sampai sebelum pandemi pokoknya. Dan mulai tengah 2019 itu Bonds, brand ini saya desain, saya bikin brand guideline-nya dari tengah 2019. Lupa Juni atau Juli gitu. Terus habis itu baru saya rilis, namanya juga side project ya. Waktu itu masih ngantor bolak-balik Jakarta, Jogja. Akhirnya saya rilis, cari tanggal yang cantik apa nih. Semales itu, maksudnya ya side project itu gitu loh. Akhirnya terbesitlah harus segera rilis di tanggal 1 Januari 2020. 11/2020. Pokoknya biar gampang ingat-ingat, ya udah tahun baru ulang tahunnya Bonds gitu. Betul. Aja sih. Terus habis itu ya udah pas awal malah di brand Bonds ini kita ngejualnya tizen. Jadi teh artisan gitu yang dari kulit buah kopi, kaskara kopi. Terus ada yang dari bunga telang, daun mint segala macam. Yeah. Terus pas pandemi itu baru kita rilis kombucha. Jadi kasus pertama di Indonesia itu kan ada di Depok tuh. Iya kan bener kan? Nah, terus habis itu H+7 beberapa titik sudah mulai lockdown termasuk Jogja. Ya udah pada harus di rumah terus, terlalu ketat di tempat umum nggak boleh buka segala macam. Akhirnya saya beraniin buat buka di rumah, kirim via ojol, apapun lah ya, kayak aku nyebut merek nggak apa-apa, kayak Gosen, Grab Express, Shopee Express, apapun kayak Paxel yang luar kota itu kita hajar semua. Jadi dari rumah full ngirim ke customer langsung via ojol kayak gitu. Itu sih. Artinya malah pas COVID jadi anugerah buat Bonds ini. Mereknya Bonds Fabric ya? Yes. Bonds Fabric. Ya nama adalah doa, nggak ada ide. Beberapa teman juga udah Bonds aja nama kamu. Terus dalam hati ini kayaknya selfish banget ya. Pakai nama sendiri. Mungkin ya beberapa usaha juga banyak yang pakai nama sendiri juga kan. Yeah. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kalau dari saya pribadi brandnya dapat bisa nyentel di kepala itu baru saya pakai. Fabrik bahasa Belanda artinya pabrik. Ya niatan yang disematkan di jenama di brand ini adalah ya kedepannya bisa jadi big holding produk FMCG atau produk yang lain, gak cuma minuman doang kayak gitu. Oke. Gitu sih. Oke. Nah itu momentumnya waktu itu pas COVID, kenapa itu jadi sebuah awalan yang baik gitu. Jadi waktu itu peluang bisnisnya lihat dari mana, kenapa kombucha, dan pas COVID itu kenapa jadi bisa jadi batu loncatan gitu. Yang terjadi apa sih waktu itu dan ngelihat peluang ini dari mana? Oke, jadi sebelum COVID dulu ya, sebelum kasus pertama di Depok terus semuanya lockdown satu Indonesia itu, kita sudah supply kombucha di beberapa tempat di Jogja, di coffee shop, di F&B segala macam dengan sistem literan, jadi grosir. Belum kita bikin kalengan. Nah, habis itu modelannya pakai botol kaca bisa retur. Kayak jualan botol air mineral atau galon atau gas. Kayak susu di luar negeri gitu. Yes, yang susu-susu yang putih itu yang biasa ditaruh di depan pintu gitu kan. Orang nanti bisa di refill gitu kan. Ya kayak gitu. Jadi saya memanfaatkan teman-teman ojek online ini baik via aplikasi atau yang langsung direct trade gitu. Pokoknya sehari ini ada ngantar sini ada tetangga yang ojol gitu kan. Kamu mau nggak ngebantu? Oke, gas kayak gitu. Itu ketika semua orang harus di rumah, nggak boleh keluar pun kadang-kadang colong-colong juga ya. Pokoknya seperlunya doang, atau kalau pengen nongkrong ya di rumahnya siapa kayak gitu, asalkan tetap sesuai protokol segala macam kayak gitu. Itu mulai saya rilis ketika ada momentum COVID, di mana orang-orang kan percaya terhadap yang bisa jaga imunitas kita tuh salah satunya adalah rimpang-rimpangan. Jahe, apalagi kunir, kunyit, beras kencur, apalagi pokoknya yang jamu-jamuan itulah. Itu kan bagus buat tubuh kita, buat nangkal stabilkan imun kita tetap steady, tetap fit gitulah ya. Terus aku lupa Maret atau pokoknya seminggu atau 2 minggu setelah kasus Depok itu terjadi, itu kita ngerilis varian baru. Saya beraniin. Jadi riset itu
under seminggu kalau nggak salah. Ini yang lagi ngehits rimbang-rimbangan, mencoba baca momentum kala itu. Oke, akhirnya saya ngerilis kombucha jahe. Yang saya kasih nama ginger sparkling. Jadi itu kalau officially di Bonds itu varian pertama yang kita rilis. Padahal sebelumnya sudah ada varian yang lain, tapi officially ini varian pertama yang kita rilis di kombucha jahe si ginger sparkling ini. Dan kita ngejualnya tetap botolan yang kayak tadi Mas Opang bilang buat apa kayak pengusaha susu di luar negeri gitu kan. Betul. Refill botol segala macam itu kayak gitu. Ya udah kita memanfaatkan momentum itu. Saya udah nggak peduli soal apa profit atau margin yang kala itu. Intinya orang-orang udah harus bisa notice lihat logo Bonds ini itu terngiang-ngiang oh itu produksi kombucha di daerah sana yang punya ini. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi apa ya? Secara fundamental beyond kedepannya saya mencoba menyematkan itu nggak mentingin profit kala itu. Yang penting duit muter terus barang keluar produksi terus ada duit puterin lagi sampai cash flow cukup membaik lah kurang lebih kayak gitu. Di pandemi awal-awal 2020 ya akhirnya evaluasi lah. Ini harus ada inovasi, tweak apalagi biar bisa comeback lagi lah. Kayak gitu. Akhirnya satu-satunya cara one and only bisa comeback adalah gimana caranya produk ini kombucha Bonds ini itu tidak harus mendapatkan sertifikasi izin edar which is BPOM. Kayak gitu. Awalnya kita pengen coba mengupayakan untuk PIRT segala macam, ternyata untuk RTD ready to drink, minuman siap minum per 2018 sudah tidak bisa PIRT, harus BPOM. Kayak gitu. Ya udah kita mencari-cari cara gimana caranya dapat BPOM. Yang pertama harus ada izin legalnya dulu, bikin perusahaan, segala macam. Terus pokoknya itu beberapa riset, beberapa hal saya evaluasi. BPOM sama halal di 2023 harus dapat. Itu saya di 2022 harus dapat, tapi baru kelar semua di 2023. Terus semua tutorial kita cari di YouTube segala macam. Jadi tadi basic di IT-nya kepakainya di situ. Buat sering searching. browsing, explore, browsing di YouTube. Di YouTube segala macam gimana caranya bikin PT persorangan segala macam. Akhirnya berhasil, terus PT persorangan udah jadi, habis itu Haki kita aja setahun. Terus habis itu Haki dapat BPOM. BPOM kala itu belum memperbolehkan kombucha sebagai minuman yang bisa mendapatkan izin edar. Karena bahan baku raw material yaitu si jamur SCOBY, symbiosis culture of bacterial ini jamur fermentasi ini belum tidak terdaftar di standarisasi pangan POM. Jadi belum terdaftar di database raw materialnya BPOM. Kurang lebih seperti itu. Terus habis itu kita tetap waktu itu gas aja karena sudah mulai renov. Ruangan segini sih, 12 meter persegi doang. Sampai sekarang kita juga masih pakai mengoptimalkan ruangan itu. Segini banget. Pokoknya sana kita sesuai dengan flow alur yang ditetapkan BPOM. Harus searah lah, nggak boleh zigzag lah, nggak boleh kontra proses lah gitu-gitu deh. Baju jaring-jaring gitu. Masuk pakai istilahnya baju disposable. Baju disposable, masker, hairnet, terus sebelum masuk harus cuci tangan, masuk harus pakai alas kaki khusus segala macam. Oktober 2022 itu si tim kami itu ngecat di websitenya BPOM. Ya. Terus habis itu ternyata dari pusat itu sudah mengiyakan bahwa SCOBY, symbiosis culture of bacterial and yeast, yang jamur yang digunakan untuk fermentasi kombucha itu sudah terdaftar di standarisasi pangannya POM. Kita dapat linknya, ternyata ada filenya juga di websitenya standarisasi pangan POM. Terus semua chat lognya kita screenshot, dan itu saya banding ke BPOM Jogja. Bahwa Bu, ini kemarin kan sudah nggak dibolehin. Ini kita ngechat si websitenya si websitenya BPOM. Ini sudah boleh. Loh, mana Mas buktinya? Ini ada filenya, ini ada linknya. Monggo Bu dipelajarin lagi. Harusnya kita bisa mengajukan BPOM mendapatkan izin edar nih. Dengan catatan kita sudah
ada bukti di mana Shopee sudah terdaftar di database-nya BPOM kala itu di situ. Gitu. Itu emang udah ada dari lama atau Baru aja ternyata di tahun sekonyong-konyong dia muncul. nggak tahu, pokoknya sudah dari beberapa banyak yang ngebanding ya, mengajukan bahwa Shopee ini harus masuk ini. Karena FDA-nya US itu sudah ada, masa BPOM belum ada kayak gitu loh. Kalau banyak minta, demand-nya lagi ada berarti di Indonesia. Yes, kurang lebih seperti itu. Banyak pengusaha kombucha yang ada di Indonesia yang mengajukan biar gimana caranya ini bisa jadi masuk standarisasi pangan POM si Shopee ini kayak gitu. Dikonfirmasi akhirnya boleh dan kami 2000 bulan Novembernya kita langsung proses untuk BPOM kan yang harus dikerjakan adalah sertifikasi CPPOB dulu untuk kita bisa mensertifikasi ruang produksinya terlebih dahulu. Baru kalau itu udah rilis, baru kita bisa mengajukan izin edar per SKU tiap-tiap produk. Dari awal ya, sebelum Bonds ada itu emang varian kita yang paling lama. Itu yang apa tuh? Kawista Pride. Yes. Kawista ini apa ya? Kawista tuh masih satu keluarga sama jeruk. Cuma dia sekarang tumbuh subur di daerah Rembang, Pati segala macam di situ. Jejerukan lah ya. Yes, pohonnya kayak gede sih kayak ketapang kencana, cuma buahnya itu keras. Oke. Kayak gitu. Ini ginger. Ini ginger yang pertama kali ini. kita rilis pas pandemi itu. Pandemi. Ini strawberry. Itu strawberry merahnya mirip-mirip, cuma harusnya lebih gelap sih ini sih. Gak tahu nih tukang print outnya labelnya. Oh, ada ini sirsak. Itu sirsak ya kita. Sirsak. Nah, fun fact-nya dari kami adalah kami masih ingin menggunakan buah-buah lokal, ingredients raw material hasil bumi yang didapetin di lokal. Kita nggak pakai bahan impor sama sekali sebenarnya. Dengar-dengar belanja bahan bakunya juga di pasar kan? Iya, Yang kita deket di Jogja juga kan? Jogja banyak sih kalau di buah-buahan ada yang pasar deket rumah, tapi kalau untuk yang kayak varian ini nih yang purple ini atau jahe, kita belinya di pasar besarnya Jogja, di pasar Beringharjo deket Malioboro. Okay. Cukup pasar pusatnya gitulah. Jadi ini rasanya ada Summer Pink. Ada 6 nih ya. Nih, Summer Pink. Terus ada apa nih sirsak. Ya Sirsak itu buah lokal semua. Summer Pink tuh pakai buah naga sama buah nanas. Buah naga sama buah nanas. Purple Herbs ini telang ya? Ya, bunga telang sama daun mint. Bunga telang sama daun mint. Ya. Oh, rasanya seger. Lebih ke peppermint gitu sih. Terus ada lagi tadi jahe. Ya, ini strawberry. Ini jahe. Sama jahe. Best sellernya yang best seller kita di Kawista ini. Iya. Nah, ini menarik nih karena sebenarnya kan tadi juga sempat nyinggung kopi ya. Tapi kombucha ini kan kalau viral-viralan lebih viral kopi biasanya. Yes, aku setuju kalau itu. Jadi menarik nih kenapa milih kombucha dan awalnya dan sekarang juga masih pabriknya di Jogja kan. Jadi awalnya itu ada strategi tertentu nggak milihnya kenapa jualannya di Jogja dan apakah kombucha itu memang di sana tuh peminatnya gimana sih? Kalau dari tahun 2016 awal ya, sekitar 2015-2016 sudah mulai banyak notice F&B atau coffee shop yang ngejual kombucha kala itu. Di Jogja. Mereka masih nyeduh sendiri segala macam. Ya. Karena kombucha itu kan harus konsisten ya, harus telaten ya. Harus rajin ngecekin si fermentasinya gimana, harus panen setiap hari apa segala macam kayak gitu. Nah, kala itu saya mulai membaca ini bisa jadiin salah satu beverage menu, drinks menu yang pride-nya tuh sama kayak kopi punya kayak gitu. Pride-nya. Jadi perasaan ketika orang minum ini atau megang botolnya ada rasa satu bangga, kedua dia feels healthy karena kombucha sendiri kalau kita googling segala macam manfaat utamanya adalah probiotik. Minuman olahan makanan atau minuman yang ada bakteri baiknya, ada probiotiknya yang tidak dipasteurize atau tidak dimatikan atau dikasih natrium benzoat. Salah satunya adalah kombucha untuk yang minuman ya. Yang lain mungkin bisa yogurt, tempe pun juga kayak gitu sebenarnya, termasuk probiotik juga. Tapi kan karena dia cara masaknya harus digoreng duluan, direbus, diolah jadi something new gitu,
karena bakteri baik itu tidak bisa tahan dengan panas, probiotik itu tidak bisa tahan panas, dia akan mati. Jadi fungsi probiotik yang bagus buat atau bakteri baik yang bagus buat tubuh kita itu hilang kalau kita mengkonsumsi tempe dengan cara digoreng. Ya, oke. Jadi value-nya tetap di kesehatan itu. Kesehatan kala itu. Dan kita dari Bond sendiri pengen ngubah stigma. Oke lah, ini tetap dikatakan minuman sehat. Ya. Tapi bisa nggak sih ini difungsikan sebagai leisure drink gitu? Oke. Sebagai minuman pendamping ketika kita makan apalah, mungkin makan warteg atau makan bakar-bakaran atau makan sushi atau makan pizza, burger. Food pairingnya pakai kombucha bisa nggak sih? Ternyata bisa. Dan itu sudah terbukti, kita beberapa kali ngejual kombucha di tempat-tempat yang jual makanan F&B-nya seperti itu, dan cocok banget buat food pairing, kurang lebih seperti itu. Oke, ini kan awalnya Jogja dan sekarang udah merambah ke Jakarta ya? Ya. Nah, itu boleh dikomparasi nggak? Apakah ada strategi marketing yang berbeda tuh ketika jualannya di Jogja sama di Jakarta? Bedanya seperti apa? Bedanya seperti apa? Ini agak fundamental sedikit ya. Ya. Kenapa Jogja? Karena saya pribadi asli dari Jogja dan kebetulan produksi awalan start di Jogja. Poin pertama itu. Poin kedua, kebetulan kita mendapatkan sertifikasi macam BPOM, Halal MUI itu dari Jogja semua. Betul. Jadi dari sisi hubungan kami dengan teman-teman dari BPOM dan teman-teman kayak MUI segala macam itu sudah cukup baik lah. Ini kita ngomongin progres yang lurus ya, kita nggak pakai yang apa. Tapi untungnya Jogja itu baik-baik. Ya. Kita beneran straightforward, nggak ada apalah istilahnya gratifikasi segala macam, dan dilalah kebetulan mereka juga nggak mau. Ya. Poin plusnya itu aku salut, shout out untuk teman-teman BPOM dan Good job. MUI. Terus kenapa Jakarta? Karena ingin mencoba pasar baru. Jogja sepertinya cukup di area ranah itu aja. Kalau bisa dikirim Jakarta bisa nggak sih? Karena waktu itu turning point-nya adalah ternyata aku nyebut aja ya, ada ekspedisi yang bisa pengiriman dingin atau frozen, yaitu si Paxel itu tadi. Oke, jadi ngeliat ada peluang ya. Ada peluang itu bisa menjamah kota lain yang disupport si ekspedisi ungu satu ini. Betul. Mungkin Jakarta Coret, Depok kita ada. Terus daerah Halam Sutra kita juga ada. Mana lagi ya? Daerah-daerah deket-deket Serang juga ada juga yang ngambil. Di luar Jabodetabek ada? Luar Jabodetabek mana ya? Cilacap atau Purwokerto, daerah Banyumas, Jawa Tengah gitu ada banyak. Solo ada, Semarang ada juga, Malang ada, Bali ada juga kayak gitu. Jadi kita mulai merambah di kota-kota yang menurut kami ini potensial market nih. Ya siapapun yang karena mereka sudah cukup ternotis dengan kombucha, ya kita coba tembusin potensial B2B klien kita sampai sekarang pun kayak gitu. Dan secara memarketkan produk ini dibanding sama di Jogja, di Jakarta ada bedanya nggak? Ada strategi yang ditweak, inovasi yang lain gitu untuk jualan di Jakarta, marketnya Jakarta? Karena kami fokus di Jakarta itu lebih ke B2C ya. Pakai konsep sederhana aja sih. Jadi misalkan siapapun yang tadi 3 kategori yang ngambil merasa ngejual produk kita satu inline dengan market mereka, entah coffee shop atau F&B atau minimarket. Yang kedua, pasti mereka juga akan compare dong. Ini kita ngejual produknya Bonds itu marginnya berapa sih? Jadi kita lebih istilahnya yang ngambil produk kita juga harus profitable ngejual produk kita, nggak cuma marginnya nggak cuma tipis nggak kerasa gitu, harus lebih tebel juga sih. Jadi tetap strategi marketingnya gimana caranya ketika kita menjadi produsen, kita juga harus memperkaya siapa yang ngejual produk kita. Seperti itu, kurang lebih seperti itu sih kalau untuk yang B2B offline ya. Aku nggak tahu ya, karena ternyata aku sadar diri bahwa masuk di ranah sosial media TikTok yang lebih wild, yang lebih liar, audiensnya segala macam, nge-grab audiens random baru itu cukup cepat. Ternyata tetap kita harus membuat konten marketing, which is kita fokus di digital marketing ya. Itu menyediakan konten yang jangan yang hard selling banget lah. Sesimpel bikin konten diproduksi atau kita jelasin something yang super soft selling. Yang lagi saya cukup pupuk yang kencengin itu tetap konten-konten soft selling di
mana di sosial media terutama di TikTok sama Reels. Jadi video-video interaktif under 2 menit itu saya coba kencengin di situ. Kalau bisa tiap hari posting, saya posting. Masih ngedit sendiri kebetulan untuk sosial media segala macam. Tapi kalau ngomongin treatment B2C, tetap kita harus membutuhkan bantuan KOL atau influencer ya, para konten kreator itu. Tapi dengan catatan harus cari konten kreator atau KOL yang inline dengan brand identity atau brand positioning kita punya. Ini bisa ditabrakin nggak sih? Atau misalkan dia demen lagi bahas contoh perihal bangunan tua, nah, ini tiba-tiba ini bisa ditabrakin nggak sih? Atau seneng traveling, ini bisa tabrakin apa enggak? Jadi kita tuh melihat potensi-potensi ini bisa apa enggak kayak gitu. Jadi job desk yang lagi sering dicari anak-anak agensi Jakarta Selatan sekarang adalah KOL spesialis. Betul. Aku belajar jadi KOL spesialis. cari cara gimana caranya hunting KOL yang sesuai dengan inline produk kita kayak gitu. Jadi konten marketing tuh penting banget ya. Kataku untuk penting ini doang atau kalau menurut Mas Bonang sendiri ini umum buat segala bisnis? Semuanya. Apapun bisnisnya lah ya. Contoh di luar F&B mungkin fashion, apalagi jasa pun juga bisa sebenarnya dikontenin, dibikin konten marketing juga. Kalau di ngomongin UMKM sih kataku harus ada konten marketing sesimpel ya ngapain kayak misalkan dia bikin jenang dodol tuh. Ya sesimpel ada video pakai HP aja udah ngaduk si jenangnya sampai apa itu, sampai keringetan atau apa itu perlu dikontenin juga sebenarnya. Sebenarnya ya. Dari sisi daily activity itu bisa banget. Satu sisi apa ya? Makin kesini tuh semua UMKM tuh nggak boleh nggak kolaborasi. Untuk UMKM sendiri, kenapa konten marketing jadi useful banget? Kenapa itu jadi pilihan yang lebih baik untuk dicoba gitu sama pelaku UMKM kalau menurut Mas Bonang? Karena orang-orang biar tahu produk kita itu apa. Kan bisa bikin iklan, hard selling gitu misalnya. Kenapa harus konten marketing? Ada sponsor post, Mas Opang ada sponsor post scroll di entah TikTok atau Reels. Kalau ada iklan, dilihat apa di skip? Skip. Ya udah. Karena orang nggak mau disuruh beli ya. Karena orang udah tahu ini iklan, ngapain lihat iklan orang jualan. Jadi better makin kesini itu eranya storytelling. Oke. Jadi kunci storytelling, experience. Jadi ketika kita menikmati video atau menikmati konten yang kita tonton, pasti kita akan merasakan POV dari si konten kreator ini kan. Kelihatan jujur kali ya, kelihatan tulus. Natural tuh paling beres lah kataku. Jadi ya mungkin teman-teman ini bukannya sok menggurui atau gimana. Sementara yang kita lakukan dan kita merasa cukup berhasil ya. Dan nggak berhasil banget itu adalah aktivitas natural daily di tempat produksi. Contoh saya lagi melayani ada ojol yang kurir juru antar kita nyebutnya. Lebih manusiawi kan istilah-istilah juru antar daripada istilah kurir atau ojol itu kan lebih manusiawi. Jadi konten-konten tadi experience, storytelling sama yang berbau empati. Itu yang harus digalakkan untuk UMKM sih. Aku nggak tahu ngemasnya gimana. Tapi biasanya konten-konten video yang natural doang gitu itu lebih laku sebenarnya gitu. Apapun pakai ponselnya tapi kalau itu sudah terdeliver dengan baik, sesimpel produksi atau ngobrol sama customer aja udah itu laku banget sebenarnya. Gitu. Oke Mas, mau masuk ke pertanyaan yang klasik nih buat pebisnis nih. Boleh ceritain nggak apa titik terendah yang Mas Bonang pernah alami? Karena sebenarnya kalau misalnya ada UMKM yang nonton, pebisnis UMKM yang nonton, mungkin jadi bisa tahu ya bahwa ya gitu-gitu mah wajar gitu. Oh, ternyata orang-orang lain, pebisnis lain juga ngalamin. Dan pengen tahu sih waktu itu apa dan ngatasinnya gimana gitu. Itu yang tadi di 2021. Yang zaman Delta sama Omicron tuh itu paling ini gimana lagi mau dinaikin kayak gimana lagi. Karena kala itu isu UMKM yang switch ke tiba-tiba bikin frozen food, bikin apa itu kan lagi naik daun. Udah tahu ekonomi lagi carut-marut gara-gara COVID, gara-gara corona, gara-gara pandemi, tapi aparat ada aja yang isuin bahwa oh ini belum BPOM nih harus disita apa suruh bayar denda segala macam. Jadi 2021 itu udah gemes sebenarnya.
mau ngejual lebih ke publik untuk yang lebih ke kemasan kayak gini. Tapi satu sisi ingat juga ada kasus case seperti itu dimitigasi, bahkan kita sempet ada yang ngechat di salah satu e-commerce platform yang di toko kita pasang, di toko hijau itulah bisa dibilang itu apa namanya, ada yang ngechat bahwa oh ini sudah BPOM belum, ini aduh belum, jadi itu kayak menteror gitu loh. Padahal udah dicantumin pasti di tokonya kan. Iya waktu itu emang kita belum BPOM sih, belum, tapi satu sisi ya ini mau gimana lagi kala itu, dan satu-satunya cara untuk bisa scale up di produk seperti ini ya, RTD apalagi atau produk yang siap konsumsi harus BPOM sama halal kala itu. Dua itulah yang harus dipegang duluan, di luar nanti ada sertifikasi yang lainnya juga. Nah, titik terendahnya adalah ya kita udah harus gimana nih, akhirnya baru kerealisasi di 2022. Ada cara, ada celah, ada apa ya, ada yang bisa dibilang tahu caranya untuk ngurusin itu, step-stepnya harus gimana kita lakuin. Jadi ketika itu tidak kita lakukan, sales kacau sih, nggak naik-naik. Tetap harus ada satu titik nadir di mana kita harus cari momentum scale up. Itu semuanya harus tersertifikasi, either izin edar BPOM. Kalau bisa BPOM jangan PIRT, kayak gitu. Itu lebih bonafit lah ya bisa dibilang kayak gitu. Yang kedua sertifikasi halal. Itu sih, itu yang akhirnya menjawab keresahan lowless point. Titik terendahnya itu harus mikir gimana ya, satu-satunya cara, nggak ada cara lain, izin edar BPOM dan sertifikasi halal. Titik itu aja sih. Itu terjawab sudah, dan makin kesini kita nggak growth yang spike banget, yang duar kayak gitu banget. Kita tetap ingin, ibarat kata kalau orang lari itu yang sekarang lagi FOMO demen lari, kita better maraton deh, maintain tenaga, karena endurance itu penting ya. Di sebuah usaha, di sebuah kehidupan, hidup itu endurance, bukan sprint. Yes. Oke. Ada lagi nggak nasihatnya? Kalau tadi berarti nasihatnya yang pertama ya berbisnis maraton, bukan sprint. Terus juga berani inovasi gitu. Ada lagi nggak kira-kira nasihatnya? Karena makin kesini eranya adalah digital marketing harus diwajibkan secara nggak langsung ya. Tetap harus gimana caranya buat teman-teman yang punya usaha, yang lagi memulai UMKM atau segala apapun. Sebenarnya aku lebih demen nyebutnya startup sih, tapi ya nggak apa-apa lah, sama aja. Itu tetap harus ada founder marketing. Founder marketing? Yes. Apa tuh? Ya sosok empunya produk itu harus nongol di sosial media. Walaupun day to day kalau di toko atau di tempat jualan nggak ada dia, tapi ini sosok ini harus harus ada sosok orang di balik tokoh. Jadi sebuah produk itu sekarang butuh tokoh, butuh sosok. Kenapa? Karena balik lagi tadi tiga hal tadi, experience, apalagi storytelling, dan satu lagi empati. Tiga ini bisa dilakukan kalau ada sosok. Itu aja sih, sosok di balik produk itu. Ya contoh grup-grup gede-gede yang sekarang aku nyebut nggak apa-apa ya. Contoh di grup Indofood sekarang kayak bosnya sendiri Axton Salim, sekarang juga turun konten, misalkan ada produk baru atau apa gitu. Oh ini ada Indomie apa, ada produk apa gitu. Dia juga review gitu sebagai content creator as himself juga kayak gitu loh. Satu itu, kedua ya orang yang udah mapan aja kayak gitu, kenapa kita yang UMKM kenapa nggak kayak gitu loh. Itu hal yang sangat mudah dilakukan dengan ponsel apapun, sesimpel dengan ponsel yang harga 2 juta bisa dilakukan dengan bikin konten kayak gitu loh. Langit tidak memberitahu bahwa dirinya tinggi kan. Asik, itu seni kanji itu. Aku punya kaosnya itu. Oh ya, kita sempat perihal kita sempat kolaborasi dengan seni kanji. Aku emang kelangenan tuh tiap tahun harus ada kolaborasi dengan beberapa seniman lah untuk bikin merchandise something. Itu nasihat satu lagi tuh. Banyak kolaborasi ya dari harus tadi kan. Kolaborasi, apapun kolaborasi. Polanya gitu ya. Yang bisa ditabrakin dan menarik untuk ditabrakin. Ya. Itu harus dicoba sih. Gitu. Penasaran sih, kenapa
pengen nyobanya ke area sana yang bisa ditabrakin, apakah karena uniknya atau ada unsur-unsur orang nggak nyangka kok lu bahas misalnya dari rumah tua tapi lu bahas kombucha juga, yang dikejar dari tabrakan itu apa sih? Experience, balik lagi ke tadi. Jadi balik lagi ke general content marketing segala macam, yang dibutuhkan audiens saat ini di 2024 ini, saya mengambil beberapa sumber segala macam, itu tetap harus menyajikan experience. Di campaign apapun, jangan yang hard selling banget. Ya, sekarang kita ada Q&A nih, Mas Bonang. Ini kan yang nonton kita kan ada cepet lah 100 berapa nih? Asik. Ya, banyak lah ya. Ini kayak nonton konser nih jadinya nih. Mana suaranya? Kalian biasa di luar. Ya, gitu. Q&A. Nih ada pertanyaan nih dari penonton di sini. Oke. Mas Bonang, dirimu join komunitas bisnis juga nggak sih? Atau cuma komunitas sepeda aja? Waduh. Komunitas sepeda, itu bener? Komunitas sepeda Iya, ada? saya demen sepeda, cuma Okay. selepas ngurusin BPOM segala macam, entah kenapa semangat sepeda lagi menurun sampai saat ini. Jadi bisnis ikut komunitas? Gimana ya? Salah satu cara networking kan, atau kita mendapatkan knowledge terbaru tentang bisnis kan, Ya. surrounding people yang lebih jago dari kita kan, Betul. lebih pintar dari kita kan. Betul. Kalau dari aku sih tetap semua komunitas yang mungkin menurutku relate dengan apa yang aku butuhkan untuk belajar, itu deketin aja sih. Jadi bukannya pansos ya, tapi lebih enak nyebutnya tuh bukan join komunitas sih, ke networkingnya Networking. sih. Jadi networking dengan seseorang atau teman yang lebih pintar dari kita tuh salah satu jalannya itu tetap kita join komunitas. Tapi bisa juga sih kita networking atau ketemu dengan orang dengan mungkin nantinya kedepannya new partner bisnis segala macam, itu di luar komunitas juga sering terjadi kayak gitu. Iya, iya. Jadi kalau kata aku sih tetap satu tadi, be humble. apa adanya aja lah, nggak usah ada intrik di belakang mau pengen ada, wah aku harus ketemu ini, ada niatan ini nanti aja pikirin, yang penting kenal aja dulu. Yes. Kita dapetin ilmu, ngobrol, brainstorming, ngobrol hahaha, mungkin ngopi di mana atau olahraga bareng, entah lari, entah sepeda, entah tiba-tiba ketemu di tempat contoh kayak tempat gym segala macam. Itu atau tempat yoga mungkin, itu pasti nantinya akan berujung dengan ngobrol. Jadi balik lagi surrounding people yang lebih pintar, lebih jago dari kita itu penting dimanapun kapanpun kayak gitu. Yang penting ketemu, tukeran nomor, kartu nama, follow-followan. Iya, follow-followan sosial media kan sekarang paling bisa digapai ya. Iya. Tapi satu sisi tetap kalau pengen upgrade skill, tetap harus deketin, berteman dengan orang-orang seperti itu, dengan catatan kita nggak usah ada niatan untuk making money atau bahasa kasarnya oportunis ya. Betul. Jangan jadi orang-orang yang niat ketemu orang itu oportunis sih. Tapi sebenarnya naluri buat networkingnya itu memang ada gitu, untuk bisa kenal banyak orang, tahu banyak hal ya kan, tahu orang tuh lagi sibuk apa, aktivitas apa. Jadi peluang-peluang itu justru terjadinya di pertemuan-pertemuan itu Iya, ya. Di pertemuan networking casual gini tuh yang paling enak. Ya penting be humble aja deh kataku itu, nggak usah aneh-aneh. Ya kalau mau temenan aja, kayak gitu aja, nggak ada titik berat ini harus ada moral timbal balik apa gitu, tuh paling beres. Seperti itu sih Mas kalau kataku di situ. Ya. Oke. Buat penutup mungkin ada ini nggak yang mau dititipin nih buat penonton kita di podcast Berusaha? Apa ya, agak kasar sih sebenarnya ya. Tapi satu sisi ada editornya kok. ya nggak apa-apa, nanti di sensor gitu, nggak apa-apa. Kalau dari aku sih Urban Dictionary, tahu kan? Ya. FYI for your information. IMO in my humble opinion. Ya. Jadi ada satu Urban Dictionary yang favoritku. Nah, siap-siap nih kasar nih. Itu aku pegang mungkin ya 10 tahun terakhir selama ya kuliah akhir lah. Ya. Sampai sekarang, yaitu JFDI. JFDI. Yaitu Just do it. Oke. Gas. Udah, gitu aja. Cukup. Jadi apapun kendalanya harus tetap gerak lah. Oke, thank you Mas Bonang. Terima kasih. Buat bisa sharing-sharing di podcast Berusaha kita episode 6 ini. Oh, udah 6 ya. Udah Wow. 6. Oke. Siap.
Oke, jadi kita gitu aja ya untuk RS Kawan. Kita nanti ketemu lagi sama narasumber-narasumber yang menarik juga nantinya di episode 7 dan selanjutnya. See you in the next episode. Bye-bye. Bye-bye. Yeay.